Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nanang MRK. Di video kali ini saya mau berbagi pengalaman membuat CCTV tenaga surya. Lah, kan sudah ada bikinan pabrik, Mas. Loh, itu harganya mahal, Pak ya. Selain itu fiturnya juga ternyata tidak sefleksibel yang saya kira begitu. Pasti ada yang berpendapat lagi, loh kan yang murah-murah ada banyak begitu. Nah, yang murah itu menurut saya kualitasnya itu nggak terlalu bagus ya, Pak ya. Ini gambarnya tuh masih plan ya. Aku coba merek murah-murah ini ketika melakukan perekaman di malam hari, shutter speednya itu masih flicker seperti ini begitu loh. Dan secara security itu kurang lah untuk sebuah CCTV yang biasanya saya pakai sebagai project instalasi begitu. Kalau misalnya ada kasus pidana dan CCTV ini dijadikan alat bukti, kayaknya digital forensik timnya itu kasihan, Pak. Gambarnya welek soalnya. Nah, project ini dilatar belakangi permintaan penginstalan CCTV di sebuah perumahan sebenarnya, yang sepertinya saya tidak memungkinkan untuk mengambil listrik dari warga terdekat, dan kalau misalkan ngambil dari lampu jalan langsung tidak marahi perkoro nanti sama PLN. Makanya saya kepikiran untuk membuat CCTV tenaga surya. Dan yang akan kita pakai adalah CCTV ini. Ini adalah CCTV dari EasyVis H8C ya, sebuah CCTV outdoor yang menurutku sudah cukup bagus secara kualitas gambar dan security-nya. Aku sudah pakai ini sekitar 1 tahun lebih lah, Pak, barang ini tuh. Sebenarnya EasyVis atau EasyVis ini ada produk CCTV panel surya, Pak, aslinya, tapi harganya menyentuh angka 2 juta rupiah. Kalau saya pencuri, daripada saya nyolong barang ya, mending saya nyolong CCTV itu. Setelah berpikir dan mencari spesifikasi CCTV panel surya di pasaran ya, kayaknya saya bisa membuild CCTV seperti ini bahkan tidak lebih dari harga 1 juta rupiah begitu. Dan maintenance-nya tidak terlalu rumit, secara kualitasnya bisa dipertanggungjawabkan lah. Seperti apa? Yuk gas. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan berikan super thanks untuk membantu saya bereksperimen semacam ini lagi. Dan link pembelian juga sudah saya sediakan di link deskripsi video di bawah ya, Pak ya. Lengkap, tinggal beli aja dari situ daripada bingung-bingung. Sebelum kita merancang, saya akan melakukan riset dengan metode kuantitatif ya. Ini berdasarkan data. Nanti kita akan cari berapa daya yang dibutuhkan sebuah CCTV untuk menyala 24 jam dalam kondisi merekam, terkoneksi ke WiFi, dan semua fitur kita nyalakan. Di sini yang akan kita riset ya tentu saja CCTV dari EasyVis H8C tentunya. Kita akan hitung konsumsi dayanya dengan menggunakan smart plug ya dari ProLink ini yang pernah kita review. Videonya udah lama banget tapi. Selain dia bisa mematikan dan menyalakan dari manapun kita berada, dia juga bisa melakukan scheduler dan melihat statistik daya yang terkoneksi ke beban, Pak. Dan di sini saya akan koneksikan ke WiFi rumah dulu supaya nanti kita bisa kontrol dan ngecek statistiknya. Untuk CCTV ini sekarang saya nyalakan dengan listrik AC 220 volt dengan adaptor 12 volt 1 ampere ya. Ini kita masukkan ke smart plug-nya. Jadi bebannya cuman si CCTV ini. Harapannya nanti kita bisa memperoleh konsumsi daya selama 24 jam CCTV ini bekerja ya. Dan nanti kita akan usahakan daya itu tercapai dengan skema panel surya. Oke, kita tunggu beberapa hari dan nanti kita pantau statistiknya seperti apa. Oke, Pak, di sini kurang lebih sudah menyala 3 harian lah ya. Dan smart plug ini memperoleh daya yang dikonsumsi oleh CCTV ini paling tinggi sekitar 0,6 kWh saja. Sangat kecil sekali ternyata ini, Pak. Ini metode perekamannya saya rekam 24 jam ya, Pak ya. Dan kalau kita jadikan watt itu berarti sekitar 25 watt saja, Pak. Itu tidak lebih besar daripada lampu Anda menyala di malam hari loh. Jadi CCTV ini hanya memakan 1 watt per jam. Cocok sekali untuk panel surya, Pak. Kita tidak usah spend baterai dan panel terlalu besar nantinya. Ini aku nggak tahu ya cara menghitungku begini sudah benar atau belum, tapi menurutku ini hitungan yang cukup realistis. Soalnya kalau kita lihat di pasaran CCTV panel surya itu kecil-kecil, Pak, panelnya. Baterainya juga kecil-kecil. Dan saya pernah nyoba itu dia bisa bertahan berhari-hari tanpa panas yang mendukung begitu. Nanti untuk teman-teman yang lebih jago dalam menghitung konsumsi daya di panel surya di kelistrikan seperti ini, silakan komen di bawah. Nanti saya salahnya di mana begitu ya. Untuk project kita kali ini kita akan memakai panel dari Solana Black Series ya, Pak ya. Berdasarkan pengalaman saya, panel dari brand ini cukup baik karena dia berwarna hitam, jadi efisiensinya cukup bisa kita andalkan. Dan saya nggak pakai yang besar-besar, cukup 10 WP saja. Ini paling kecil ini series ini. Spesifikasinya dia di 18
volt untuk outputnya dan di ampernya di 0,56 ampere jika dia mendapatkan panas yang ideal. Artinya jika saya tinggal di daerah yang panasnya cukup baik, maka panel ini bisa menghasilkan sekitar 30 watt dalam 3 jam waktu dia terpapar sinar matahari ya Pak. Sementara di sini jam 8 matahari itu sudah terbit Pak dengan sempurna ya, dan jam 4 sore intensitasnya baru mulai berkurang begitu. Artinya setidak-tidaknya kita bisa mendapatkan sekitar 86 watt. Menurutku itu sudah sangat cukup sekali untuk CCTV kita menyala. Nah, karena CCTV-nya kurang lebih 1 watt, jadi kalau dengan solar panel ini dia bisa menyala hampir 3 hari secara nonstop Pak. Kalau terpapar matahari terus ya Pak ya. Sekarang untuk baterainya ya Pak ya. Di sini saya memakai baterai lithium ion atau baterai power bank. Ini biasanya dipakai di power bank Pak. Selain murah juga baterainya cukup compact dan fleksibel jika kita gunakan sebagai project elektronika semacam ini gitu. Baterai lithium ion ini memiliki tegangan kisaran 3,6 volt dan jika terisi penuh dia bisa sampai di 4,2 volt. Nah, yang saya miliki ini kapasitasnya 3000 mAh per 1 pieces baterai ini Pak. Jadi kalau kita ubah ke watt maka 4,2 volt kita kali dengan 3000 mAh, atau kalau kita kalkulasi ke Ah ampere itu sekitar 3 Ah. Jadi kita memiliki watt sekitar 12,6 watt per 1 sel ini. Dan dia bisa menyalakan CCTV selama kurang lebih 12 jam. Karena matahari hanya ada di pagi hari ya, maka kita harus menghitung juga cadangannya untuk membackup di malam harinya. Itu jangan lupa Pak. Dan di sini CCTV SVIS-nya itu bekerja di tegangan 12 volt, maka saya akan mengusahakan voltase tersebut bisa tercapai dengan cara menyusun baterainya sejumlah 3 buah secara seri ya Pak ya. Jika kita menyusun secara seri maka tegangannya itu dia akan naik dan ampernya atau mAh-nya itu akan tetap. Nah, kalau satu sel ini dia sekitar 4,2 volt maka kita kali 3 aja Pak, yaitu di 12,6 volt dan ampernya masih tetap 3000 mAh atau 3 ampere lah. Jadi di sini saya akan susun baterainya secara seri seperti ini. Nah, merangkai seri itu cukup gampang ya Pak ya. Yang penting plus ketemu main seperti ini. Kalau untuk kita masukkan ke box project kan kepanjangan ya kalau susunan seperti ini. Jadi saya mau menyusunnya seperti ini saja. Ini sama aja konsepnya dengan plus ketemu main, ya kan Pak? Di sini untuk nyoldernya saya pakai kawat nikel baterai ya. Untuk nyoldernya saya pakai cairan ajaib ya, supaya mudah menempel seperti ini. Nah, ini untuk detailnya teman-teman bisa belajar ke opreker solar panel yang kere hure di YouTube banyak sih. Mereka jauh lebih jago Pak daripada saya soal menjelaskan dan merangkai rangkaian seperti ini. Oke, ini sudah jadi ya teman-teman, seperti ini jadinya. Jadi ini dayanya sekitar 37 watt per 1 baris ini. Nah, panel yang kita miliki itu kan bisa mengisi penuh baterainya kurang lebih dalam waktu 3 jam ya, kalau penuh. Karena dalam 1 hari itu panelnya bisa mengisi dalam waktu kurang lebih 8 jam, maka saya berencana menambahkan 1 pack lagi 12 volt 3000 mAh seperti ini ya. Dan nanti kita paralel begitu. Kalau kita paralel maka voltasenya dia akan tetap Pak, dan ampernya akan bertambah jadi 6000 mAh. Berarti nanti dia menjadi 12 volt 6000 mAh. Kalau kita konversikan ke watt, dia memiliki daya cadangan sekitar 75,6 watt. Jadi nanti CCTV-nya masih bisa menyala meskipun 1 hari itu mengalami mendung ya Pak ya. Harapannya seperti itu. Sekarang kita paralelkan. Untuk memparalelkan rumusnya gampang. Ini pelajaran SD, plus ketemu plus dan min ketemu min. Jadi kita sambung aja di bagian sini ke sini dan ini ke sini begitu. Nah, ini sudah jadi ya Pak ya. Sekarang untuk menjaga agar setiap sel baterai ini mendapatkan voltase yang sama ketika di charge dan dikuras, maka saya tambahkan BMS. Ini BMS penting Pak. Jadi saya pakai BMS lithium ion 12 volt 30 ampere. Ini kebesaran sih, tapi gak apa-apa, adanya ini soalnya. Untuk pemasangan 0 voltnya ini tinggal taruh di negatif sirkuit kita, kemudian 4,2 voltnya kita tinggal ukur seperti ini. Nah, berarti di sini nanti kita solder. Terus kemudian di 8,4 volt kita ukur juga. Nah, kita taruh di sini nanti. 12 voltnya kita ukur dan taruh di sini nanti. Teman-teman silakan cari referensi video yang lain untuk penyusunan BMS ini kalau tidak mengerti ya.
Sudah ya Pak ya, sudah terpasang. Kalau benar tegangannya harusnya di sekitar 12 volt di output BMS-nya kalau kita ukur dengan voltmeter. Nah ini di 11, sekian karena memang baterainya ini tidak terisi secara penuh. Ini baterainya sudah terkuras begitu Pak. Ini sudah berhasil baterainya, jadi kita punya aki versi mini. Aku penasaran Pak, ini tak coba untuk menyalakan lampu-lampu motorku, menggantikan aki yang biasanya saya pakai. Dan ini menyala dengan baik ya Pak ya, jos, lampunya terang. Untuk holdernya ini nanti sesuaikan kreativitas jenengan ya Pak ya. Ini diimprove sendiri aja. Jangan terlalu pakem meniru yang saya pakai. Ini ya sesuai kreativitas saya begitu. Di sini saya rencananya nanti komponen-komponennya saya taruh di box X6 ya. Nanti bentuknya kayak gini begitu. Kita taruh di dalamnya. Dan untuk holder panelnya saya coba carikan LL ini Pak. Dari toko yang biasanya ini untuk ambalan-ambalan atau rak layang-layang begitulah Pak ya. Ini harganya masih murah dan sepertinya bisa saya improve begitu. Untuk bracket ke tiang saya pakai klem knalpot ukuran 3 inci. Ini beli 2 biji ini ya. Dan nanti link pembeliannya tak taruh di deskripsi. Untuk LCQ-nya ini saya improve di bagian lubangnya supaya skrup dari klem knalpotnya bisa masuk ya teman-teman. Kemudian ini penyangganya kayaknya terlalu panjang, jadi saya potong sedikit supaya box X6-nya nanti dapat tempat juga begitu. Dan saya las-las sendiri ya Pak ya, karena saya orang IT Infinity Talent. Senajan elek penting nempel dan kuat, tidak membahayakan orang. Kita finishing. Nah ini saya juga kasih lubang untuk mur dan baut supaya panel suryanya bisa nempel dan jadinya seperti ini. CCTV-nya saya taruh di sini. Di bawahnya tak kasih lubang untuk masuk kabelnya supaya nanti nggak kena air begitu. Jadi hujan itu menerpanya panelnya. Kalau misalkan komponennya di bawah sini baru berlubang, itu harusnya tidak apa-apa ya. Jadi memang desainnya sudah tak pikirkan sedemikian rupa. Nah sekarang untuk komponennya yang akan kita pakai kali ini cukup sederhana Pak. Saya nggak pakai SCC atau Solar Charge Control karena efisiensinya kurang kalau PWM. Dan saya punya modul MPPT juga sebenarnya untuk mengkonversikan voltase berlebih menjadi ampere. Namun ini tidak bisa ngekat ya jika baterainya sudah terisi penuh. Jadi meskipun sudah full, modul ini akan terus ngecas baterai kita Pak. Jadi ini menyebabkan baterainya cepat rusak dan melembung nanti bisa-bisa. Maka di sini saya memutuskan untuk menggunakan sebuah modul XH-M604. Ini modul charge aki ya Pak ya, harusnya. Tapi sepengalaman saya ini efisiensinya cukup optimal. Bahkan dari SCC PWM sekalipun Pak, harganya juga murah sekali nih. Selain itu modul ini bisa auto cut ketika baterainya penuh dan bisa reconnect ke voltase yang kita tentukan. Gas, sekarang kita akan pasang. Dan ini dia CCTV tenaga surya yang sudah kita build. Untuk CCTV ini masih menggunakan WiFi atau koneksi LAN ya. Kalau teman-teman mau 4G tinggal tambahkan aja MiFi murah-murahan, setara CCTV harga 2 juta Pak. Untuk project ini saya tidak memerlukan 4G, jadi nanti saya tidak akan menggunakan MiFi. Saya konekkan langsung ke WiFi yang nanti ada di tempat itu begitu. Nanti di video berikutnya saya akan coba dokumentasikan untuk pemasangannya. Oke teman-teman, ini dia CCTV tenaga surya kita dengan Solana Black Series. Dan coba ini saya perlihatkan, ini dia tidak mengalami penurunan performa sama sekali ya. Jadi memang dia berjalan dengan normal sebagaimana mestinya CCTV ini berjalan. Dan ini juga saya record tidak ada masalah. Sebentar, nah ini saya juga bisa membaca tingkat kualitas videonya juga tidak menunjukkan penurunan sama sekali. Dan ini bisa kita lihat hasil gambarnya di sini, dan semua fiturnya berjalan dengan normal. PTZ apa semuanya ini berjalan dengan normal ya. Lihat berputar. Nah, dia berjalan dengan baik dan benar sebagaimana mestinya. Nah, ini nanti saya mau coba guyur pakai air 1 ember, apakah dia benar-benar waterproof atau tidak, untuk memastikan sebelum nanti kita coba trial and error di tempat kita menginstalasi CCTV panel surya ala kadernya ala Nanang MRK ini. Ini kita coba guyur pakai ember ya. Apakah dia benar-benar waterproof? Apakah bagian bawahnya itu akan terkena air atau tidak? Harusnya enggak, karena saya biasanya juga melakukan ini kalau tepeling ya Allah poso. Kita coba guyur. Nah, lihat. Nyala masih ya, aman, normal, tentram, dan damai. Untuk lebih secure ya lagi, nanti teman-teman bisa kasih lem tembak kalau mau. Kalau misalkan mamang, kalau misalkan tidak mamang ya,
Nggak apa-apa, silakan monggo. Coba ya, iki ceritanya udan ya. Ceritanya udan iki. Tak umbulke iki banyune. Si loro ta. Normal. Tidak ada kendala sama sekali. Ya. Air juga aman. CCTV tenaga surya ala Nanang MRK. Terima kasih sudah menonton. Saya Nanang MRK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.